Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Di lampos.co, Lampung Pos ID, dan sai100fm.id. Dan masih bersama dengan Mas Widodo. Oke Mas Wid, kita akan memulai dari lampos.co, pemirsa Metro TV Lampung, trending topik yang ada di lampos.co di antaranya. Yang pertama ada limbah medis COVID-19 di Lampung mencapai 92,5 ton. Yang berikutnya ada nakes di Bandar Lampung segera disuntik vaksin ketiga. Berikutnya ada 507 warga ikut vaksinasi COVID-19 di Polres Pringsewu. Selanjutnya rapid antigen terus dikebut di Natar, dan yang terakhir ada pemalsu surat hasil antigen di Lampung Timur dibekuk polisi. Mas Wid, salah satu yang menjadi trendingnya ini tentang limbah medis COVID-19 di Lampung yang mencapai 92,5 ton. Ya, dari periode Januari sampai Juli 2021 ini, Lampung itu menghasilkan total limbah medis 92 ton. Okay. Jumlah terbesar itu dari RSUD AM sekitar 40-an ton, kemudian disusul dengan kabupaten-kabupaten lain. Tetapi ada juga kabupaten yang belum melaporkan berapa sih total jumlah limbah medis. Padahal ini kan sangat penting ya. Ke depan ini juga harus diperbaiki lagi, dievaluasi lagi, karena limbah COVID-19 itu kan limbah medis yang berbahaya, B3, bahan beracun dan berbahaya, dan pengolahannya pun tidak sembarangan seperti sampah-sampah biasa kan, seperti limbah-limbah biasa tidak bisa. Dia harus pakai peralatan khusus, insinerator atau apa, dan biasanya dilakukan oleh pihak ketiga. Memang pengolahannya ini kan rumit, sampai kemarin kan pernah ada di Polda itu sedang diusut nih kasusnya. Jadi dia membawa limbah medis dari Sumatera Selatan, seharusnya dibawa ke Banten, tapi dibuang di Lampung Selatan tanpa pengolahan sesuai standar yang sudah ditetapkan. Dan ini tentu saja ini menjadi bahaya karena ini bisa menebarkan virus itu bisa menyebar dari situ juga toh. Limbah medis inilah yang harus menjadi PR penting. Ini bukan hanya ini kan pencegahan juga. Benar. Jangan sampai karena limbah medis malah yang terpapar lebih banyak, Mas Wid ya. Oke, kita beralih Mas Wid ke Lampung Pos ID. Pemirsa Metro TV Lampung, berita pilihan di lampungpos.id, di antaranya ada cara hitung kematian di Lampung, Satgas dengan Kemenkes berbeda. Yang selanjutnya, ada peresmian Bandungan Wai Sekampung Kadohut ke-76 Republik Indonesia. Berikutnya Densus tangkap 41 terduga teroris 7 di Lampung. Yang berikutnya ada MPI gugat perdata CSMI, dan yang terakhir ada penurunan harga PCR, percepat testing. Nah, ini salah satunya adalah cara hitung peresmian Bendungan Wai Sekampung Kadohut ke-76 RI. Ya, peresmian Bendungan Wai Sekampung sebagai kado hari ulang tahun ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi ini Bendungan Sekampung ini termasuk salah satu proyek strategis nasional yang berada di Lampung, termasuk jalan tol itu ya, terus PAM segala macam di Bandul Lampung. Secara total di Lampung kan ada 7 proyek strategis nasional, dan Bendungan Wai Sekampung ini akan diresmikan bulan Agustus ini sebagai kado ulang tahun HUT RI ya, yang ke-76, dan kita berharap bendungan ini segera berfungsi karena bisa untuk mengaliri sawah seluas 72.000 hektar. Kemudian fungsinya juga bukan hanya untuk pengairan sawah, tapi juga air baku sebagai tempat wisata, juga pengendali banjir, dan di situ juga ada PLTA khusus untuk pengairan. Untuk ini kita berharap bahwa Lampung dengan selesainya bendungan ini, Lampung tetap menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Oke. Untuk menjaga Lampung sebagai lumbung pangan nasional. Oke, itu yang paling penting ya Mas Wid ya. Jadi ini kebetulan dan bertepatan
dengan bulan Agustus, maka menjadi kado terindah juga ya untuk HUT 76 RI. Oke, berikutnya kita akan beralih ke sai100fm.id, Mas Wid dan pemirsa Metro TV Lampung. Trending topik diantaranya, yang pertama ada Indonesia menari di masa pandemi, gandeng Didik Ninitowo. Berikutnya ada film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, menang di Festival Film Locarno Swiss. Berikutnya ada James Arthur rilis Avalanche untuk album barunya It's All Makes Sense in the End. Berikutnya ada Running Man resmi jadi variety show Korea paling awet, dan yang terakhir ada trailer perdana drama Korea DP telah tayang di Netflix. Ini yang cukup menarik. Indonesia menari di masa pandemi menggandeng Didik Ninitowo. Ya, Indonesia menari 2021. Di situ jadi ada kolaborasi 3 penari top ya, penari kawakan Indonesia. Seperti kita tahu semua, Didik Ninitowo ini sebagai salah satu ahli tari lah, penari dia di Indonesia. Kemudian Eko Supriyanto dan Ufa Satura ya. Jadi mereka ini masing-masing memiliki ciri khas sendiri, genre sendiri. Tetapi mereka akan memadukan tiga ciri khas ini menjadi satu tarian dalam bentuk satu koreografi tari yang sama. Dan kompetisi ini juga ini kan nanti ada kompetisinya di sini. Ditargetkan akan diikuti oleh 10.000 peserta dari seluruh Indonesia. Ada babak penyisian, ada babak semifinal, ada babak final. Kemudian di babak penyisian pun ini menariknya kan ada 5 lagu daerah yang nanti dimainkan di situ. Ya, kalau Suwi Ora Jamu itu dari Jawa, ya Puse dari Papua. Kemudian ada Indung-Indung dari Kalimantan Timur, kemudian ada Rambadia dari Sumatera Utara, dan Pakarena dari Sulawesi Selatan. Dan sepertinya ini tentu saja menarik karena menampilkan ciri khas daerah di seluruh Indonesia. Betul, tentunya karena ini di tengah pandemi maka akan berlangsung secara virtual juga, Mas Wid ya. Oke, Mas Wid, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian pembahasan tajuk dan juga trending topik apa saja yang ada 3 platform Lampung Pos lainnya. Jangan lupa untuk Anda selalu update informasi dengan membaca harian Lampung Pos. Kunjungi laman lampos.co dan Lampung Pos ID dan update selalu informasi dan dengarkan Sai Radio di streaming sai100fm.id. Saya Nana Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dari air mengalir dengan menggunakan sabun, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Sampai jumpa.